Bagaimana kalian kabarnya hari ini? Mbak Sofi masih ngapain ya, Bu? Hari ini yang siapa anak-anak? Ya, terus siapa lagi? Dari kenapa? Oke anak-anak, ada yang tahu kita belajar apa hari ini? Teks eksposisi. Ada yang tahu apa itu eksposisi? Tahu. Udah belajar ya? Ya. Teks eksposisi adalah jenis teks yang bertujuan untuk menyampaikan pendapat, ide atau gagasan penulis. Secara logis itu masuk akal ya. Terus dia didukung oleh fakta-fakta yang bersifat objektif. Terus yang kedua itu ada struktur teks eksposisi. Ada yang tahu struktur teks eksposisi ada berapa? Struktur teks eksposisi itu ada 3. Yang pertama itu tesis atau pernyataan pendapat. Bagian ini terletak pada dialog teks eksposisi yang berfungsi untuk menyampaikan pendapat, gagasan, atau pandangan awal penulis mengenai suatu topik, misalnya topik kekerasan pada siswa. Terus yang kedua itu ada argumentasi atau alasan dan bukti. Bagian ini berisi serangkaian alasan, bukti, data atau fakta yang digunakan untuk mendukung tesis. Terus yang ketiga itu ada kesimpulan. Bagian akhir dari teks eksposisi yang berfungsi untuk menegaskan kembali pendapat atau tesis penulis yang berdasarkan argumentasi yang sebelumnya. Oke. Struktur teks eksposisi itu ada berapa? 3. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kaidah kebahasaan teks eksposisi itu ada 5. Yang pertama itu ada kata hubung argumentatif. Kata ini digunakan untuk menghubungkan antar bagian yang menyatakan sebab akibat. Contohnya karena, oleh sebab itu, sebab, dan lain-lain. Yang kedua itu ada kata rujukan. Kata yang digunakan untuk merujuk sesuatu yang telah disebutkan. Contohnya ini, itu, tersebut, dan lain-lain. Terus yang ketiga itu ada istilah teknis atau ilmiah. Istilah ini penggunaan kosakata yang berkaitan dengan bidang tertentu. Contohnya dalam topik misalnya pendidikan. Nah, hal ini tuh akan muncul istilah kurikulum, evaluasi, literasi. Terus yang keempat itu ada kalimat kompleks. Kalimat ini terdiri atas lebih dari satu klausa. Contohnya pendidikan karakter yang penting karena membentuk kepribadian siswa. Terus yang terakhir itu ada
ada kata kerja mental. Kata kerja ini menunjukkan proses berpikir, berpendapat, atau meyakini sesuatu. Contohnya, penulis ini berpendapat bahwa pendidikan karakter ini sangat penting bagi siswa sejak dini. Ada yang mau ditanyakan? Sekarang ibu ada permainan namanya puzzle. Nah, ibu akan bagi jadi ini ada berapa? 9 ya? 10 ya. Satu kelompok terdiri dari 3 orang. Ibu akan berikan kertas, nanti kalian catat di sini ya. Nanti kalian boleh menuliskan strukturnya seperti tesis, argumentasi, dan penugasan ulang. Nanti kalian maju ya, maju membacakan strukturnya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan itu. Cukup ya. Diketik. Apakah sudah selesai? Sudah. Belum. Sudah. Ya sudah, boleh maju. Mungkin 36 satu kelompok maju semua. Sudah Bu. Iya nggak apa-apa Mak. Kenalan dulu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kelompok kami. Perkenalkan sebelumnya nama saya Dimas Kasih Maulana. Saya Nabila dari Purnama. Akan mempresentasikan tentang tawuran pelajar bersama depan bangsa akan disampaikan oleh Mbak Ira. Silakan. Tesis atau pernyataan pendapat, tawuran antar pelajar merupakan tindakan yang tidak hanya membahayakan keselamatan, tetapi juga menyuarakan dirinya pendidikan dan mengajar masa depan untuk generasi muda. Tawuran harus dipandang sebagai masalah serius yang Presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cukupan ya. Oke, kesimpulan pada hari ini apa anak-anak?
Kesimpulan pada ini ada yang bisa gimana? Posisi adalah teks yang bertujuan menyampaikan pendapat atau gagasan yang logis disertai dengan fakta. Struktur teks saya Bu, saya mau menyimpulkan. Ya. Struktur teks eksposisi ada 3. Yang pertama ada tesis, kedua argumentasi, yang ketiganya ada penambahan ulang. Terima kasih bersama. Benar, Bu. Pelajaran materi ini selesai, dicukupkan ya. Kelompok yang belum